Baik, hari ini kita masih melihat kita punya tema yang sama, yaitu tentang living and freedom of God, ya. Itu yang bagian keempat, hidup di dalam kemerdekaan Allah. Saudara, saya terus terang sangat terkaget-kaget karena kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia gitu kira-kira. Tapi sayang sekali kemerdekaan Indonesia ternodai dengan apa yang kita sebut dengan kemerdekaan yang akhirnya menimbulkan satu gejolak sosial gitu ya. Nah, mari kita lihat saudara, ya kita baca satu ayat dulu, beberapa ayat, ada 4 ayat ya. Dari Galatia 5 ayat 1, ayat 13, ayat 16, dan ayat 17. Ya, mari kita baca dulu ayat 1 dan 13. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat selanjutnya, ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mau bicara secara khusus seri yang keempat, ya. Seri yang keempat itu adalah bagaimanakah cara kita hidup di dalam kemerdekaan Allah yang sejati itu, ya, atau bagaimanakah cara kita hidup ya di dalam kebebasan sejati Allah itu. Ya, ini pertanyaannya. Nah, saudara, pada dasarnya manusia itu senang yang namanya kemerdekaan, bukan? Ya, karena itu manusia pada umumnya tidak mau lagi ditindas, kan begitu. Ya, misalnya manusia mau bebas dari penjajahan, ya, bangsa yang pernah tertindas. Kita mau bebas dari penjajahan. Kita juga mau kebebasan dari yang namanya berbagai macam tekanan atau penindasan. Kita mau bebas dari kemiskinan. Kita mau bebas atau kebebasan dari kebodohan misalnya. Kita mau kebebasan dari ikatan dosa. Ya, seperti rokok, mabuk-mabukan, ya, narkoba, perjudian, keinginan daging, hawa nafsu dan sebagainya. Kita mau kebebasan dari semua itu. Itu sebabnya, saudara, eh, dunia mendefinisikan kemerdekaan itu seperti ini. Dunia menawarkan kebebasan, ya, karena memang manusia menginginkan kebebasan. Ya, dan dunia menawarkan kebebasan yang seperti apa? Yaitu kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Yaitu yang dunia tawarkan. Atau bebas melakukan apapun tanpa batas. Dunia tawarkan itu. Bebas melakukan segala sesuatu tanpa aturan. Itu ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi seringkali, saudara, kebebasan versi dunia ini justru membawa perbudakan baru, saudara. Ya, banyak orang berkata mereka bebas melakukan apa saja, tetapi akhirnya mereka justru diperbudak oleh dosa, saudara. Ya, bukan kebebasan yang sejati. Sedangkan Alkitab berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, apa artinya bahwa kebebasan yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus, bukan di dalam dunia ini, bukan seperti yang dunia tawarkan pada kita. Karena itu, saudara-saudara, jika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, lalu selanjutnya apa? Nextnya apa? Berikutnya apa? Nah, ini yang akan kita menjadi merenungan kita, saudara, bahwa setelah Tuhan menebus kita, Yesus menebus kita, Tuhan membebaskan kita,
menyelamatkan kita, maka nextnya adalah bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan itu. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup dalam kebebasan sejati itu? Itu pertanyaannya, saudara. Nah, karena itu saya menemukan paling tidak ada 5 cara kita hidup di dalam yang namanya kebebasan, ya, kebebasan sejati Allah. Yang pertama adalah ini dia ya, kebebasan sejati itu berawal dari mengenal Kristus. Ini yang pertama. Ya, kebebasan sejati itu berawal dari mengenal Kristus, saudara-saudara. Kemerdekaan sejati tidak berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah. Ini harus kita pahami dulu. Atau kebebasan sejati itu tidak bersumber dari dunia ini, tetapi bersumber dari Allah. Juga tidak berawal dari dunia ini, tetapi berawal dari Allah. Ya, tidak dimulai dari dunia ini, tetapi dimulai dari mengenal Kristus, saudara-saudara. Karena itu dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi, dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Saudara, dari ayat ini artinya apa? Yang pertama artinya adalah kemerdekaan sejati itu berawal dari Kristus. Bukan berawal dari dunia. Bukan berawal dari usaha manusia. Bukan. Bukan juga dari iblis dan setan. Tetapi dari Kristus. Lalu yang kedua, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus adalah kemerdekaan yang benar. Kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang real, saudara. Yaitu sehingga kita benar-benar merdeka, saudara. Bukan main-mainan gitu ya. Bukan, saudara. Jadi semakin kita mengenal Kristus, semakin engkau mengenal Kristus, maka engkau akan semakin dilepaskan dari kemerdekaan yang palsu, dari kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebab kemerdekaan yang palsu itu bukan dari Allah, tapi berawal dari dunia, berasal dari kebohongan dan jerat iblis, saudara. Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Nah, ini hari ini ya, beberapa hari ini kita melihat para pendemo gitu ya. Di luar sana mereka bebas melakukan apapun. Ini yang saya bilang, kebebasan yang ditawarkan dunia adalah kebebasan yang tiada batas. Ya, mereka melakukan apapun tanpa batas, ya kan? Kelihatannya para pendemo itu menjara beberapa rumah anggota dewan gitu ya, kalau benar ya. Terus menjara juga toko-toko beberapa, kemudian banyak pengerusakan anarkis, menjara dan juga ini menarik ya karena ada bahasa-bahasa yang mengatakan ayo kita jadikan ini seperti tahun 98 gitu ya. Satu memori kita yang sangat kelam dan sebagainya. Saudara, kemerdekaan yang mereka pahami itu adalah kemerdekaan yang tanpa batas. Saya pernah kasih ilustrasi di awal dulu ya, saya pernah bilang, ya, kemerdekaan yang ditawarkan dunia, kemerdekaan yang tanpa batas. Sementara kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan itu kemerdekaan yang terbatas. Ya kan? Lalu kalau kita praktekkan kemerdekaan yang ditawarkan dunia yang tanpa batas, misalnya ya, saya pukul kepala kamu gitu ya, kita ngomong sama teman kita. Saya kan bebas kan? Iya, nah karena saya bebas dong uh, tampar kamu gitu ya, koplak kepala kamu gitu. Itu pasti dia akan marah karena dia merasa kebebasan dia juga terganggu karena kita pukul kepalanya. Maka dia akan membalas kita. Waktu dia pukul kepala kita, kita juga akan merasa terganggu. Kenapa? Karena kita punya kebebasan. Jadi dia punya kebebasan, kita punya kebebasan. Jadi kalau begitu, itu bukan kebebasan yang baik. Kalau kebebasan yang tanpa batas. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan, kebebasan yang terbatas. Yaitu kita punya kebebasan tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dibatasi oleh firman Tuhan, kan begitu. Kalau kita melanggar, maka itu dosa. Kalau kebebasan yang melahirkan dosa,
maka itu bukanlah kebebasan yang sejati. Nah, ini yang menarik ya. Lalu ada ayat 1b yang kita lihat itu ya, mulai dari karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Ya, kalau kita sudah mengenal Kristus, saudara, maka kita harus lakukan dua hal ini. Pertama, kita mesti berdiri teguh. Ya, artinya perkuat dong relasi kita dengan Tuhan. Perkuat hubungan kita dengan Kristus. Perkuat iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan oleh dosa ini. Oleh dosa di dunia ini, saudara. Artinya jangan lagi mau diperhamba oleh dosa, baik juga diperhamba oleh iblis. Jangan lagi. Ya, karena kita sudah mengenal Kristus, kita harus perkuat relasi kita dengan Kristus dan jangan lagi mau diperhamba kembali oleh dosa, oleh dunia ini, oleh iblis. Nah, jadi ini adalah cara pertama kita hidup dalam kemerdekaan sejati, yaitu berawal dari mengenal Kristus yang telah memerdekakan kita. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Cara kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati itu, yang kedua adalah hidup dalam keinginan roh, saudara. Ya, hidup di dalam keinginan roh. Coba kita baca ayatnya, yaitu ayat 16 dan 17 tadi. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu Hah? setiap kali tidak melakukan Kok nggak apa kelihatan yang orangnya? kamu Ya, dia kehendaki. Tutup semua. dia di close Jadi kameranya. semua nggak semua dong. Ada yang Oh, mau dilihat. Ya, lalu selanjutnya saudara, apa yang kita mau, yang ayat ini mau katakan sama kita, ngomong saudara? yang Ada dua yang fakta Muslim yang ya. Bicaranya ya. eh, Ada dua fakta ya yang menarik dari ayat ini. Pertama, fakta pertama yaitu adalah kita hidup dalam keinginan roh itu merupakan cara kita hidup dalam kemerdekaan Kristus gitu ya. Yang kedua, fakta kedua, kita hidup dalam keinginan daging itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan roh. Ya, itu bukan cara kita hidup di dalam kemerdekaan. Jadi kalau kita masih hidup dalam keinginan daging, engkau belum benar-benar merdeka, saudara. Engkau belum mengalami kebebasan yang sejati dari Allah, belum. Ya, kalau kita masih hidup dalam keinginan daging. Tapi kalau kita hidup dalam keinginan roh, puji Tuhan. Artinya engkau hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Nah, saya mau jelaskan apa itu hidup dalam keinginan roh. Hidup dalam keinginan roh itu adalah berbicara tentang hidup dipimpin oleh roh. Ya, hidup yang dipimpin oleh roh, maka kita akan bisa berkata tidak kepada dosa, kita akan berkata tidak kepada keinginan daging dan segala dosa. Ini menarik, saudara. Hanya orang yang hidup dalam pimpinan roh lah yang bisa berkata tidak kepada keinginan daging, yang bisa berkata tidak kepada dosa, saudara. Sehingga setiap kali kita diperhadapkan dengan dosa, dengan keinginan daging, kita selalu dimampukan oleh roh itu, oleh roh kudus itu, yang menopang kita, yang memegang tangan kita. Saya kasih ilustrasi ya. Ya, Bapak Ibu kan pernah punya anak kecil ya, walaupun mereka sudah besar-besar sekarang. Dulu anak kita, waktu dia masih kecil baru mulai belajar jalan gitu ya. Baru semeter, 2 meter dia belajar jalan. Dan itu dia jatuh lagi. Ya kan, lalu kita bilang, ayo nak, cepet nak. Dia jalan lagi, dia jatuh lagi. Karena dia belum stabil, belum seimbang gitu kan. Anak-anak kecil memang begitu. Tapi beda kalau waktu dia belajar jalan, kita ayahnya atau kita ibunya memegang tangannya. Lalu kita bawa dia jalan sambil dia juga melangkah, tapi tangan kita memegang tangan dia. Nah, waktu kita memegang tangan dia, dia bisa jalan jauh, saudara. Ya, kenapa? Karena kita memegang tangan dia. Kita lagi menopang dia. Nah, begitupun dengan kita secara iman, saudara. Kita tidak akan pernah bisa jalan sendiri, ya,
kita bisa jatuh kapan saja. Halo? Ya. Kita bisa jatuh kapan saja kalau tidak ada Roh Kudus yang menopang kita, saudara. Nah, waktu kita menghadapi pencobaan yang datang menimpa kita, gitu ya, kita akan mudah terjatuh kalau tidak ada Roh yang menopang kita. Karena itu, saudara, kalau Roh sudah menopang kita, memegang tangan kita, maka kita akan mampu menghadapi apapun. Ya, mampu menghadapi apapun. Karena itu hidup di dalam keinginan Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh ini sangat penting. Dan ini cara kedua untuk kita bisa hidup dalam kemerdekaan sejati Allah, yaitu hidup menurut keinginan Roh atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimanakah cara kita hidup di dalam kebebasan yang sejati itu? Yang ketiga adalah kebebasan sejati dipakai untuk mengasihi dan melayani, saudara. Ya, kebebasan sejati harus dipakai untuk mengasihi dan melayani, saudara. Nah, setelah kita ditebus oleh Kristus tadi, setelah kita diselamatkan, setelah kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, apakah setelah itu kita berdiam diri saja? Apakah setelah itu kita vakum saja? Apakah setelah itu kita jadi penonton saja? Setelah kita ditebus, diselamatkan, dan dimerdekakan, apakah setelah itu kita pasif saja, tidak melakukan apa-apa, saudara? Tidak, saudara. Tidak. Tetapi setelah kita ditebus oleh Tuhan, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, saudara, maka kemerdekaan yang sejati itu merupakan sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk apa? Sebuah kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain, sebuah kesempatan untuk mengasihi sesama, sebuah kesempatan untuk berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Galatia 5 ayat 13 berkata begini. Saya baca untuk kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan sejati itu harus dipakai untuk melayani, untuk mengasihi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, jadi dari dua ayat ini, ya kita ada dua hal ya. Pertama, ya kita kemerdekaan sejati itu boleh dipergunakan, ya tidak boleh dipergunakan sebagai kesempatan untuk dalam dosa lagi, nggak boleh. Ya, kemerdekaan sejati itu hanya boleh dipakai untuk mengasihi, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi di sini kita bisa menilai orang ya. Ya, dengan gejala-gejala ini kita bisa menilai orang. Orang yang masih hidup dalam dosa adalah orang yang tidak hidup dalam kemerdekaan sejati. Itu udah pasti. Yang kedua, orang yang tidak mau melayani, orang yang tidak mau mengasihi, bahkan tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah orang yang tidak hidup dalam kebebasan Allah yang sejati itu. Belum. Ya. Sebab orang yang hidupnya benar-benar merdeka, maka Tuhan pasti kok memakai hidupnya. Tuhan pasti akan pakai dia jadi berkat bagi orang lain. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Ya, contohnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sendiri, dia adalah bersama-sama dengan Allah, kata Alkitab, Yohanes 1 ayat 1. Dan dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang paling bebas, paling merdeka, saudara. Ya, paling memiliki kebebasan yang sejati, yaitu Kristus. Tetapi kebebasan sejatinya dipakai untuk turun ke dunia ini untuk menyelamatkan engkau dan saya, saudara. Dia rela mengosongkan dirinya sebagai Allah demi menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ya kan? Dia rela mengosongkan dirinya, dia rela demi kebebasan sejatinya, dia turun ke dunia ini untuk mengasihi engkau, untuk melayani engkau. Jadi kebebasan sejati Kristus sendiri itu dipakai untuk mengasihi dan melayani manusia atau umatnya, saudara. Jadi ini suatu teladan buat kita ya. Kalau engkau mau hidup dalam kebebasan yang sejati, maka pakailah itu untuk mengasihi dan melayani dan menjadi berkat, saudara.
Itu yang Kristus lakukan. Dia adalah Allah yang paling kebebasan sejati saja. Dia rela mengosongkan diri dan turun ke dunia ini untuk mengasihi engkau, untuk melayani engkau, untuk menjadi berkat bagi engkau dan menyelamatkan engkau. Kan begitu. Nah, ini menarik, saudara. Jadi ini poin ketiga. Jadi ini cara ketiga kita hidup dalam kemerdekaan sejati Allah, yaitu kemerdekaan itu harus dipakai untuk mengasihi, melayani, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara. Yang keempat, cara keempat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Cara keempat adalah kita harus menjaga hati dari keinginan dunia dan keinginan daging kita, saudara. Ya, supaya kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan sejati Allah, dalam kebebasan sejati yang Tuhan berikan, kita harus menjaga hati kita dari dua keinginan ini. Pertama, keinginan dunia dan keinginan daging kita, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa dunia memang sangat memikat hati kita dengan segala keinginannya, saudara. Kalau tidak hati-hati, kita akan gampang sekali terjerat dan gampang sekali terjebak di dalam keinginan dunia ini. Selain keinginan dunia ini, saudara, yang menjerat kita dari luar, juga ada satu keinginan yang menjerat kita dari dalam, yaitu keinginan daging kita. Ya, keinginan manusia berdosa kita, keinginan tubuh dosa kita ini, saudara. Ya, jadi ini adalah dua keinginan yang selalu menggoda kita, mencobai kita setiap hari. Dari luar keinginan daging, keinginan dunia yang menyerang kita. Dari dalam keinginan daging kita juga mendesak kita, ya, setiap hari. Nah, kalau kita nggak hati-hati, dua keinginan ini akan menghancurkan kita, baik dari dunia luar maupun dari dalam, yaitu keinginan daging kita. Nah, karena itu, saudara, ayat 17 dari Galatia pasal 5 tadi berkata begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, saya menarik ayat ini ya. Jadi berdasarkan ayat ini, ada dua keinginan yang ada di dalam hati kita yang sifatnya bertentangan. Pertama, keinginan roh dan keinginan daging. Dua keinginan ini selalu berperang, selalu bertentangan satu sama lain. Nah, pertanyaannya, keinginan yang mana yang menang? Keinginan rohkah yang menang? Atau keinginan dagingkah yang menang? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa keinginan yang menang itu biasanya keinginan yang paling banyak kita kasih makan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Biasanya keinginan yang menang itu adalah yaitu keinginan yang paling banyak kita kasih makan. Saya kasih contoh ya, ilustrasi. Ya, ada dua anjing, dua ekor anak anjing ya yang sedang dalam pertumbuhan, yang masih lucu-lucu. Dua ekor anak anjing, anjing putih dan anjing hitam. Ya, anjing putih itu yaitu gambaran dari keinginan roh ya. Kalau anjing hitam itu gambaran dari keinginan daging. Nah, dua anjing ini, saudara, mereka dua suka berantem. Ya, suka berkelahi satu sama lain. Tapi siapa yang akan menang, itu tergantung siapa yang paling banyak Bapak Ibu kasih makan. Misalnya dalam satu minggu, Bapak Ibu kasih makan anjing putihnya banyak sekali porsinya. Setiap kali dia makan dengan kenyang. Tapi anjing hitamnya, Bapak Ibu cuma kasih makan dikit aja, cuma beberapa butir nasi saja. Dalam seminggu kalau mereka dua berantem, kira-kira siapa yang menang? Pasti anjing putih kan? Karena dia sehat, dia kuat, bertenaga. Yang satu kelaparan, ya kan? Gemeter kelaparan. Gak mungkin, dia gak ada tenaga. Jadi anjing putih yang menang. Tapi sebaliknya, kalau yang engkau kasih makan lebih banyak itu adalah anjing hitam, ya dalam seminggu dia makan banyak, makan yang bergizi, dia makan kenyang. Tapi anjing putih kau kasih makan sedikit sekali, ya dia
kelaparan tiap hari selama seminggu. Kalau mereka dua berantem, pasti anjing hitamnya menang. Nah, ini adalah gambaran peperangan antara keinginan roh dengan keinginan daging. Kalau engkau kasih makan keinginan roh lebih banyak, maka keinginan roh lah yang menang. Tapi kalau engkau kasih makan keinginan daging lebih banyak, maka keinginan daging lah yang berkuasa. Nah, keinginan roh bagaimana cara kasih makannya? Yaitu kita hidup dalam keinginan roh setiap hari. Kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenarannya, kita hidup dalam firman-Nya, ya kan? Kita hidup dalam ibadah, relasi kepada Dia semakin kuat. Itu cara kita memberi makan keinginan roh kita. Tapi kalau kasih makan keinginan daging, itu juga jelas. Ya, kau hidup dalam kelemahan, kau hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam berbagai macam dosa, dalam kebiasaan buruk, maka itu akan menguasai engkau. Kalau itu yang lebih banyak kita kasih makan, begitu ya. Jadi ini menarik, saudara. Karena itu ada satu ayat, saya baca ayat itu yang berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi dari 1 Yohanes 2:15 ini, pilihannya cuma dua. Kalau engkau mengasihi dunia, berarti engkau tidak mengasihi Bapa. Begitu kan? Tapi sebaliknya, kalau engkau mengasihi Bapa atau Allah, Allah Bapa, maka engkau tidak mengasihi dunia ini. Jadi pilihannya nggak bisa dua-dua, saudara. Mana ada orang mengasihi Allah Bapa lalu juga bisa mengasihi dunia. Itu pasti tidak sah, gitu kan? Itu bukan sesuatu yang tidak yang aneh gitu ya. Yang dua-dua begitu. Karena dua-duanya akan mencoret kita gitu ya. Tapi kalau engkau mengasihi Bapa, pasti di sisi yang lain engkau tidak sedang mengasihi dunia ini, kan begitu? Atau sebaliknya, kalau engkau mengasihi dunia ini, berarti di sisi lain engkau tidak sedang mengasihi Allah Bapa, kan begitu. Jadi hanya ada dua pilihan itu kok. Ya, mau keinginan roh atau keinginan daging. Nah, ini cara keempat kita hidup dalam kemerdekaan sejati, yaitu menjaga hati kita dari keinginan dunia dan juga menjaga hati kita dari keinginan daging, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang kelima, yang terakhir. Cara kelima, kita hidup dalam kemerdekaan sejati Allah adalah kita harus menundukkan kehendak bebas kita kepada kebebasan sejati Allah. Saya ulangi ya, kita harus menundukkan kehendak bebas kita kepada kebebasan sejati Allah. Saudara, kehendak bebas ini sering disebut free will dalam bahasa Inggris ya. Kita semua punya free will ya. Kita semua punya kehendak bebas. Tapi untuk hidup dalam kebebasan Allah, maka kita harus menundukkan kehendak bebas kita itu kepada kebebasan sejati Allah itu. Ini menarik. Nah, saya mau kasih tahu ya, apa sih bedanya kehendak bebas dan kebebasan sejati itu? Ada perbedaannya. Kebebasan sejati itu bersumber dari Allah, gitu ya. Tapi kalau kehendak bebas itu bersumber dari manusia. Lalu yang kedua, ya, kebebasan sejati itu dikendalikan atau diputuskan oleh Allah. Sedangkan kehendak bebas itu dikendalikan atau diputuskan oleh tangan manusia. Itu perbedaannya. Yang berikut, kebebasan sejati itu membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari keinginan daging, sedangkan kehendak bebas manusia itu justru membuat kita kita memilih terjebak di dalam hal yang salah, hal yang buruk, hal yang jahat gitu ya. Kemudian kebebasan sejati itu memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan, sedangkan kehendak bebas kita itu membuat kita tidak hidup dalam cinta kasih, kebenaran dan ketidaktaatan, ya kan? Kemudian kehendak kebebasan sejati itu membawa kita kepada hidup yang kudus, penuh sukacita dan damai sejahtera, sedangkan
kebebasan sejati itu ya manusia sejak jatuh dalam dosa, kehendak bebas manusia itu nggak bisa lagi memilih hal yang baik. Dia terikat di dalam dosa gitu ya. Lalu tujuannya juga hanya membawa kita kepada kesenangan sementara gitu ya. Nah, kebebasan sejati Allah akhirnya menjadikan kita hamba Kristus yang hidup ya dan juga melayani Tuhan dan melayani sesama. Lalu kehendak bebas itu berujung pada kehampaan ya, kekosongan, penderitaan rohani. Tujuannya sering ya sampai di situ, saudara ya. Akhirnya menjadikan kita hamba dosa yang melayani dosa dan iblis dan setan, saudara. Itu perbedaan dari kehendak bebas dengan kebebasan sejati Allah. Nah, tetapi walaupun kebebasan sejati Allah dan kehendak bebas manusia itu berbeda, saudara, tetap ada korelasinya, ada hubungannya. Hubungannya yang pertama adalah tanpa kebebasan sejati dari Allah, maka kehendak bebas manusia itu cenderung jatuh dalam dosa, saudara. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebebasan sejati Allah, maka kehendak bebas kita itu cenderung jatuh dalam dosa. Artinya kehendak bebas itu nggak cukup untuk kita hidup benar. Itu nggak cukup, saudara. Yang kedua, hanya dengan kebebasan sejati dari Allah, kehendak bebas manusia itu bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau tanpa kebebasan sejati itu, kehendak bebas kita itu akan menjadi kehendak bebas yang terikat dengan dosa, saudara. Yang ketiga, korelasinya adalah kebebasan sejati Allah tidak meniadakan kehendak bebas. Jadi waktu kita hidup dalam kebebasan sejati Allah, dalam kemerdekaan sejati Allah itu tidak meniadakan kehendak bebas manusia, tetapi membebaskan kehendak bebas kita dari perbudakan dosa justru. Ya, justru membebaskan dari keinginan daging kita, ya kan? Contohnya, saya kasih contoh dulu, saya pernah kasih contoh ini ya. Misalnya seperti burung dalam sangkar ya. Burung dalam sangkar itu, pertama burung itu punya sayap. Nah, sayap burung itu adalah simbol kehendak bebas burung itu. Artinya burung itu sebetulnya punya kehendak bebas, dia bisa terbang kemana saja karena dia punya sayap. Tetapi walaupun dia punya kehendak bebas, dia punya sayap untuk bisa terbang bebas, selama dia ada di dalam sangkar dosa, ia tidak bisa terbang, saudara. Selama dia terkurung di dalam sangkar dosanya, maka dia tidak akan pernah bisa terbang. Gitu kan? Nah, ketika Kristus membuka pintu sangkar dosa itu, barulah burung itu bisa menggunakan sayapnya, kehendak bebasnya, untuk bisa terbang bebas. Sama kayak orang yang terikat dalam kecanduan dosa, saudara. Orang itu punya kehendak bebas nggak untuk berhenti dari dosa? Punya, saudara. Ya, dia bisa punya kehendak bebas untuk berhenti kok dari dosa. Tapi ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia terikat dengan kecanduan dosanya. Nah, tetapi setelah Yesus datang menebus dan membebaskan orang ini, maka barulah kehendak bebasnya berfungsi kembali untuk memilih hidup yang benar. Itu gambaran tentang kita, saudara. Kita seperti burung tadi, punya kebebasan untuk bebas dari kecanduan dosa, bisa. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan kecanduan dosa kita. Nah, waktu Kristus datang membebaskan kita, barulah kita punya kebebasan sejati dan memilih kehendak bebas untuk hidup dalam hal yang benar gitulah. Ya, ini jadi inilah alasan mengapa kita perlu menundukkan kehendak bebas kita kepada kebebasan sejati Allah. Sebab tanpa kebebasan sejati di dalam Kristus, kehendak bebas kita ya akan menjadi budak dosa gitu ya. Jadi kehendak bebas itu dari satu sisi itu memang anugerah Tuhan, saudara. Tapi jika tanpa Kristus, maka kehendak bebas kita akan tetap terikat dengan dosa. Nah, saya baca satu ayat dari Roma, dua ayat ya, dari Roma 7 ayat 18 dan 19. Berkata begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik, berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, dari ayat ini, Paulus sedang menyebutkan pergumulannya tentang kehendak bebasnya, saudara. Rasul Paulus tuh sadar betul ada pergumulan yang berat soal kehendak bebas dia. Ya kan? Ayat ini mau menyampaikan betapa beresikonya, ya, betapa beresikonya kalau kita tidak menundukkan kehendak bebas kita itu kepada kebebasan sejati Allah atau kepada kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan. Itu celaka luar biasa, saudara. Resikonya apa saja? Yang pertama resikonya berdasarkan ayat ini, kehendak kehendak kita tidak akan pernah berbuat apa yang baik, saudara. Sehingga kebaikan di dalam diri kita kosong. Tadi kan Paulus bilang, ya, aku mau melakukan, kehendakku mau melakukan yang baik, tapi justru yang jahat aku lakukan. Kenapa bisa terbalik kayak begitu? Dia mau melakukan yang baik, begitu eksekusinya, loh, justru yang jahat yang dia lakukan. Kenapa bisa terjadi suatu perubahan total kayak begitu? Itu karena kehendak bebas tidak ditundukkan kepada kemerdekaan yang sejati itu, saudara. Kalau kita tidak menundukkan yang namanya kehendak bebas kita kepada kemerdekaan sejati Allah, maka setiap hari kita bisa gagal berbuat baik. Ya, rencana kita mau nolong orang, justru kita menjahati orang itu gitu ya. Rencana kita mau memberkati orang, justru kita mendatangkan kutuk bagi orang itu gitu ya. Kita mau berbuat yang baik untuk orang itu, justru yang jahat yang kita lakukan. Kenapa bisa berubah? Karena kehendak bebas kita tidak terkendali dan tidak ditundukkan di bawah kebebasan sejati Allah. Yang kedua, kehendak kehendak kita mau melakukan yang baik, tetapi yang kita lakukan justru yang tidak baik. Jadi antara kehendak dan perbuatan kita itu terjadi perbedaan, saudara. Iya kan? Antara kehendakmu dengan perbuatanmu itu beda. Jadi ini pergumulan soal kehendak bebas, saudara. Jadi bayangkan, saudara, kalau setiap hari kita tidak menundukkan kehendak bebas kita kepada kebebasan sejati Allah, maka kita akan berbeda baik kehendak kita dengan perbuatan kita. Ya, jadi ya kita tidak punya integritas yang baik gitu jadinya ya. Kita orang Kristen sih Kristen, tapi integritas kita jelek gitu ya. Antara kehendak kita dan perbuatan kita itu beda gitu kan. Nah, saudara, ada beberapa pendapat dari tokoh-tokoh Kristen tentang bagaimana cara hidup dalam kemerdekaan sejati, tentang bagaimana hidup di dalam kebebasan sejati Allah. Yang pertama adalah Martin Luther. Martin Luther bilang begini, cara hidup dalam kebebasan sejati adalah bukan bebas melakukan dosa dan segala kejahatan, melainkan bebas untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Saudara pikirkan apa yang Pak Martin Luther bilang, ya, kebebasan sejati yang kita udah dapat bukan lagi untuk hidup dalam dosa, untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, John Calvin. John Calvin bilang begini, cara hidup dalam kebebasan sejati adalah tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan menjadi hamba Kristus yang bebas melakukan kebenaran dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi kita nggak lagi diperbudak, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kebebasan sejati, yaitu melakukan kebenaran dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kebebasan, itulah cara hidup dalam kebebasan sejati, saudara. Yang ketiga, yang namanya John Wesley, ya. Ini tokoh Metodis ya. John Wesley berkata begini, cara hidup dalam kemerdekaan sejati adalah hidup dalam kekudusan, mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati. Jadi ini cara kita hidup menurut konsep Wesley, hidup dalam kemerdekaan sejati itu, ya hidup dalam kesucian, hidup dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Yang keempat, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer bilang begini,
Cara hidup dalam kemerdekaan sejati adalah bukan hidup tanpa aturan. Nah, ini dia tadi, tanpa hukum atau tanpa eh, aturan ya. Tetapi hidup di bawah tanggung jawab di hadapan Kristus. Saudara, kita punya kebebasan, betul, tapi bukan untuk menjarah, bukan untuk merusak rumah orang kan, bukan juga untuk menghancurkan apa namanya eh, properti-properti publik. Itu ada aturannya, saudara. Ya kan? Kita dibatasi oleh aturan, tapi kita harusnya hidup di bawah tanggung jawab di hadapan Kristus. Tiap hari kita hidup di bawah tatapan Tuhan. Apa yang kita buat tidak tersembunyi. Semua yang kita lakukan Tuhan melihat. Ya kan? Apa yang kau perbuat, ya Tuhan lihat semua. Jadi kita ada tanggung jawab, saudara. Kebebasan kita itu terbatas. Ya terbatas oleh orang lain, terbatas juga oleh tanggung jawab kepada Kristus. Kemudian yang terakhir, N.T. Wright, ya, dia berkata begini, cara hidup dalam kebebasan sejati adalah bukanlah aku boleh lakukan apa saja, tetapi aku dipulihkan untuk menjadi manusia sejati sesuai gambar Kristus. Yang berarti hidup dalam kasih, keadilan, dan pengharapan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Wright ini, ya kebebasan sejati bukanlah aku boleh melakukan apa saja. Jadi kita bukan boleh melakukan apa saja. Itu bukan cara hidup di dalam apa namanya kebebasan sejati, bukan. Tapi hidup dalam kebebasan sejati menurut dia, yaitu kita sudah dipulihkan menjadi manusia sejati seperti gambar Kristus. Kita ini gambar Kristus yang hidup dalam kasih, keadilan, pengharapan setiap hari menjadi teladan bagi orang lain. Itulah cara kita hidup di dalam pengharapan akan dalam kemerdekaan yang sejati. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur atas kebenaran dan firman-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah membuka hati pikiran kami untuk memahami kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, biarlah kami hidup dalam kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang kebablasan, yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh iblis dan setan. Tapi kami hidup dalam ketaatan, keadilan kepada Tuhan, dalam cinta kasih menjadi berkat bagi banyak orang, karena kemerdekaan kami, kemerdekaan hidup dalam kebenaran. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat yang hadir pada hari ini untuk hidup dalam kemerdekaan yang sejati, sehingga kami hanya menjadi kebenaran bagi banyak orang. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.